Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Arindia Putri, Sarjana Kebidanan, semester 6 Universitas Medika Suherman. Kali ini saya akan membahas komponen dalam sistem informasi. Komponen dalam sistem informasi. Komponen sistem informasi digunakan untuk tujuan mengumpulkan, membuat, dan mendistribusikan berbagai data. Komponen ini terdiri dari kombinasi perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan telekomunikasi dan lainnya. Perangkat keras, komponen utama dan pertama dari sebuah sistem informasi adalah adanya perangkat keras berupa komputer dan perangkat kabel lainnya. Umumnya, komponen ini dibangun dengan sistem komputer terdistribusi dengan server pemrosesan paralel. Keberadaan server pemrosesan paralel yang kuat dalam sistem informasi dapat menjangkau integrasi sistem komputer dalam sebuah organisasi. Hal ini yang nantinya berperan secara otomatis untuk memproses input data dari komputer pengguna menuju server utama. Selanjutnya ada perangkat lunak. Selain perangkat keras, sebuah organisasi yang ingin membangun sistem informasi memerlukan perangkat lunak atau aplikasi untuk menjalankan pemrosesan secara otomatis. Sistem utama dari sistem informasi itu sendiri berasal dari pengembangan aplikasi ini. Umumnya, perangkat lunak dalam sistem informasi dibagi untuk sistem dan aplikasi. Perangkat lunak dalam komputer, sistem informasi dapat bertugas untuk mengelola perangkat keras, data program, dan sumber daya sistem lainnya, serta menyediakan sarana bagi pengguna untuk mengontrol menggunakan grafis. Selanjutnya, telekomunikasi. Untuk sinkronisasi sistem informasi dengan seluruh perangkat komputer di dalam organisasi, diperlukan adanya integrasi telekomunikasi. Umumnya, komponen ini berbentuk portabel atau kabel seperti koneksi internet lokal area, sensor identifikasi frekuensi radio, dan beberapa perangkat untuk melacak proses produksi atau operasional organisasi. Sistem informasi memerlukan komponen telekomunikasi karena sifatnya yang mengumpulkan banyak data dan pengelolaan menjadi informasi. Informasi ini juga nantinya dapat diakses secara integrasi oleh semua pengguna dalam suatu organisasi. Karena itu, adanya jaringan eksklusif seperti internet dapat menunjang kinerja sistem informasi dan perkuat sistem keamanan dari pihak eksternal. Selanjutnya, ada basis data dan penyimpanan. Sistem informasi memerlukan basis data dan ruang penyimpanan untuk membuatnya bekerja. Tanpa adanya basis data dan ruang penyimpanan yang cukup, informasi yang dihasilkan tidak dapat maksimal dan terbatas. Oleh karena itu, keberadaan basis data yang merupakan kumpulan data saling terkait dan teratur dalam berbagai kriteria ini menjadi penting bagi sistem informasi. Basis data ini bisa dicontohkan dari catatan karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan, serta katalog produk yang pernah ada dalam perusahaan tersebut. Basis data atau database dapat digunakan untuk mendukung operasional dan fungsi manajemen suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Adanya basis data juga dapat digunakan untuk proses evaluasi atau informasi terkini dengan data di masa lampau. Selanjutnya, ada sumber daya manusia dan prosedur. Beberapa sistem informasi digunakan untuk memproses otomatis produksi atau operasional berbasis data yang kuat. Pemrosesan data ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang cakap sebagai personel teknis dalam pengelolaan sistem informasi. Seluruh pekerja dalam suatu organisasi harus dilatih untuk memanfaatkan sistem informasi secara maksimal. Hal ini ditunjukkan agar operasional organisasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan pula adanya prosedur pengguna atau pengoperasionalan sistem informasi oleh banyak pengguna.
Begitu pula nantinya diadakan pula pemeliharaan sistem informasi untuk proses otomatisasi, jadwal pengajian, produksi, manajemen surat, dan lain sebagainya.